Insyaallah ini majelis yang luar biasa. Baru nyampe jalan dari Karangtengah di situ, jengkel. Pinggang aja belum lurus nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Ala dzalika minas sakirin walhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hakikatnya kita duduk di majelis yang mulia ini lebih baik daripada 1000 rakaat salat. Ya, salat sunnah itu lebih baik kita duduk di majelis ilmu ini lebih baik daripada 1000 rakaat. Bahkan juga lebih baik daripada kita melihat orang sakit 1000 orang sakit. Dan juga dikatakan juga oleh baginda Nabi bahwa kita orang yang duduk di majelis ilmu itu masih lebih baik daripada menghantarkan 1000 jenazah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipilih oleh Allah untuk bisa duduk bersama-sama untuk menuntut ilmu agama. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita haturkan kepada sosok yang mulia yang mengenalkan kita kepada Rabbi, yang mengharapkan keselamatan kita di dunia dan di akhirat, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para tuan guru yang hadir pada malam hari ini, sebenarnya Habib hadirnya ini pengen ngambil berkah. Ambil berkah, walaupun tadi kesini nyasarnya lewatnya karena biasanya pakai roda 4, ini pakai roda 2. Jadi masuknya dari rumah sakit Islam, muter di portal, muter lagi jalan, nyari jalan, nggak tahu ada jalan itu cuman jalan segangan doang itu nggak tahu pinggir kali, udah pinggir kali mentok tembok, nggak taunya ada jalan sebelah kiri masih ada coran, masuk turun, nggak tahu tuh apa itu makam apa, nggak tahu deh, Fatihah apa gitu. Subhanallah. Tapi alhamdulillah, bersyukur kepada Allah masih Allah izinkan nyampe ke tempat yang mulia ini. Maka penting, bersyukur itu penting. Berapa banyak orang yang tidak bersyukur bisa hadir di majelis-majelis yang seperti ini. Majelis yang membawa kita lebih dekat kita kepada Allah, untuk bisa mengingat kita kepada Allah yang hakikatnya sadar tidak sadar kita dibuat hakikat untuk fitrah. Inilah manusia hakikatnya harus fitrah. Maka kemarin kita berjuang penuh sebulan penuh di bulan Ramadan kita latihan. Kalau diibarat petinju, kalau mau bertarung dia latihan dulu, maka hasilnya akan maksimal. Kita diberikan ujian sebulan penuh untuk latihan menghadapi 11 bulan. Yang kita harapkan lepas dari itu, kita sudah fitrah, kita betul-betul suci, kita betul-betul sudah dibersihkan dosanya oleh Allah. Maka itu sungguh beruntung kita bersyukur kepada Allah
bulan Ramadan bisa kita lewati dengan maksimal. Karena belum tentu tahun depan kita ketemu lagi sama Ramadan. Dan tapi tak lupa akan kita dapatkan semua pahala-pahala tersebut dengan niat kita yang baik. Kita terhitung bagaimana niat kita. Duduk di majelis ilmu ini pengen apa? Pengen hanya menatap guru saja, atau karena mau datang di guru ini kita datang kepengen ngeliat, udah lama nggak ngeliat. Bukan artinya kita pengen menuntut ilmu agama, bukan kita pengen mendapatkan ilmu agama, tapi kita hanya pengen melihat sosok. Maka pulangnya yang didapat itu doang, ketemu doang, tapi ilmunya nggak dapat. Makanya perbaiki ketika kita duduk di majelis ilmu ini, kita perbaiki niat, kita jalan. Masya Allah. Ini luar biasa. Nah, makanya alhamdulillah guru-guru kita Sahibul Bait ya, sama-sama kita hormati Haji Saiful. Masya Allah. Habib sebenarnya kesini udah 2 kali Haji. Alhamdulillah. Ini yang ketiganya, tapi belum pernah ketemu antum. Alhamdulillah hari ini Allah pertemukan. Alhamdulillah berkah guru kita Ustaz Daud dan para asatid, para orang tua yang lainnya. Doain dulu orang-orang tua kita, guru-guru kita, biar Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah kabulin segala hajat-hajatnya, dan Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga Allah berikan kebahagiaan di dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali kita kudu banyak bersyukur kepada Allah. Yang pertama, syukur kita dijadikan makhluk yang lebih baik daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Bukan itu saja, kita wajib bersyukur menjadi umat yang termulia, yakni umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Apakah kita pernah berdoa, ya Allah ya Rabb, alhamdulillah saya menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad? Apa pernah kita berdoa? Karena kita kebanyakan lalainya, kita kadang lupa dirinya. Bahkan berapa banyak orang yang diberikan kelebihan oleh Allah, apalagi kadang punya ilmu, hanya sedikit saja sudah petentang-petenteng. Na'udzubillahi min wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kita diberi ilmu kecuali sedikit oleh Allah. Makanya lebih banyak kita bersyukur kepada Allah, menjadi manusia bukan menjadi hewan, menjadi umat yang terbaiknya, ini umatnya baginda Nabi Muhammad. Ini kita bersyukur. Dan bahkan bersyukurnya lagi saking cintanya baginda Nabi amat kita, beliau ini sadar gak sadar, tahu gak tahu bahwa kita ini sudah sangat ringan loh. Hidup di dunia saja, kalau umat-umat terdahulu itu azabnya langsung, kita berbuat zina langsung diazab sama Allah, kita berbuat kemungkaran apapun azab langsung datang. Bahkan nabi-nabi kalau yang sebelumnya nggak kuat kita diazab aja umatnya, tapi baginda Nabi Muhammad SAW tidak. Ini sungguh luar biasa. Bahkan bukan itu saja, Allah katakan di dalam firman-Nya, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Nabi ini diutus oleh Allah sebagai saksi. Kapan saksi ini digunakan oleh baginda Nabi? Saat seluruh manusia minta syafaat kepada nabi-nabinya, mereka semua nafsi-nafsi kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka ditanya, apakah betul engkau beriman kepada nabi-nabimu? Allah tanya kepada semua umat terdahulu. Dan saat itulah kebingungan terjadi, seluruh manusia di persidangannya Allah semuanya kebingungan. Saat itulah baginda Nabi Muhammad SAW berdiri, dan baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Allah, aku bersaksi mereka betul beriman kepadamu. Subhanallah, ini keistimewaan Nabi kita. Wa mubasysyiran wa nadhira, juga memberikan kabar gembira dan juga peringatan. Macam-macam kalau kabar gembira, apa yang disampaikan sama baginda Nabi? Al-jannatu mustaqatun, surga itu merindukan
daripada 4 golongan. Siapa saja yang dirindukan oleh baginda Nabi, dalil Quran, wa hafidil lisan, wa mut'imil ji'an, wa sawmi fi syahri Ramadan. Orang yang baca Quran, orang yang bisa menjaga lisannya, orang yang memberi makan orang yang lapar, orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Ini luar biasa. Dikasih tuh. Orang kepengen, kalau ditanya semuanya pengen masuk surga, pengen. Tapi apa yang sudah dilakukan? Apakah dia belajar Al-Quran? Kadang sampai tua, sampai saat ini kadang masih berapa banyak orang yang masih buta huruf tentang huruf-huruf hijaiyah. Bahkan nggak bisa ditanya huruf ini apa, nggak bisa. Huruf antara jim sama zai aja sama. Bagaimana? Akan dirindukan oleh surga. Bagaimana orang yang masih tidak bisa menjaga lisannya? Ketika maaf kata sedikit saja kita tersakiti, muka kita sudah merah, kesel luar biasa, amarah timbul. Padahal hakikatnya wajah yang mudah tersinggung ini, kelak ketika ruh sudah terpisah dengan jasad, hanya dibuka kain kafan wajah kita dan disenderkan ke tanah. Apa yang kita banggakan? Ayo perbanyak. Makanya Nabi katakan di dalam sabdanya, beliau juga katakan apa? Aktsiru dzikra hadimil ladzat. Banyak mengingat pemutus kenikmatan, yakni maut, yaitu kematian. Ini luar biasa. Nabi kita Masya Allah. Kalau bohong, kalau orang nyanyiakan kecintanya sama Nabi, ini sungguh rusak hatinya. Bahkan mau ngarep sama siapa nanti di akhirat. Langsung mengharap kepada Allah. Allah memberikan wewenang kepada baginda Nabi, memberikan keistimewaan kepada baginda Nabi untuk memberikan syafaat. Apakah kita masuk akan mendapatkan syafaat tersebut? Ayo jadikan satu momen yang terbaik. Nabi kita ini, Nabi Muhammad ini sangat sayang sama kita. Jangan buat kecewa. Kalau masih kita sholatnya masih bolong-bolong, berarti kecewain Nabi. Kalau sholatnya suka kesiangan subuhnya, berarti kecewain Nabi. Kalau masih hukukul walidain, berarti masih kecewain Nabi. Ngajinya malas-malasan, kadang alasan sedikit doang, gerimis, udah gak mau ngaji. Pulang kerja capek dikit, nggak mau ngaji. Padahal inilah ngecasnya kita, ilmu kita dicas di sini untuk lebih fresh lagi, lebih kuat lagi ketakwaan kita kepada Allah. Makanya ayo jadikan ini niat yang baik, duduknya di majelis ilmu. Kalau bisa kita setiap hari majelis ilmu, menghormati majelis ilmu itu pakai peci yang rapi, jangan kayak orang model mau nongkrong. Ini kayak orang mau ngapel kadang ya, datang ke majelis mau lihat konser, ya. Ini luar biasa. Ini kadang memang sudah musim nih, Sadaud, Hajipul, kan luar biasa. Sekarang ini banyak, sekarang ini yang lagi rame ini apa nih? Yang ada mau konser datang tuh? Hah? Apa? Coldplay? Coldplay? Itu bayarnya mahal tuh. 2 juta, 3 juta setengah VIP. Yang VIP-nya doang 2 juta setengah. Itu bela-bela sampai kepengen datang, pengen nonton, motornya dijual. Iya. Loh, apa kemarin dijual mobilnya, Beb? Ya bukan mau nonton gua, tapi minta sama Allah biar dikasih yang lebih gede. Dengan nggak mirip-mirip begitu kan ajib tuh. Iya, itu kayak Pajero apa gitu. Ya kalau mirip-mirip begitu kan Masya Allah, ntar pangling, ntar klaksonin. Buka kaca, Pak siapa ya? Ya, masa udah belum punya aja sombong. Naudzubillah ini. Masya Allah luar biasa. Kita lihat nih di jalanan saja ya Allah ya Rob, masih banyak orang demen duduk di tempat yang bukan. Kenapa? Karena mereka nggak kenal baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau dia tahu baginda Nabi, satu saja cerita tentang baginda Nabi sayangnya kepada umatnya ketika detik-detiknya beliau dicabut ruhnya oleh Allah. Apa yang terjadi ketika malaikat Israel mencabut ruhnya baginda Nabi?
masih bertahan hidup atau segera dicabut ruhnya untuk berjumpa dengan Allah. Baginda Nabi memilih untuk segera untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa ketika dicabut ruh baginda Nabi? Lihat, bayang makhluk yang sungguh luar biasa. Nabi Yusuf itu hanya ketampanannya untuk daya tarik perempuan. Tapi kalau Rasulullah seluruhnya, laki perempuan itu sungguh luar biasa. Ngelihat itu sempurna baginda Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan dipesan seluruh bentuk tubuh beliau seakan-akan dipesan. Dari bibirnya, dari matanya, dari hidungnya, dari pipinya, subhanallah, indahnya luar biasa. Tapi apa ketika saat beliau dicabut rohnya, saat itu Rasulullah keluar suara dari mulut indahnya, mahada ya Israel. Wahai Israel, apa ini wahai Israel? Kata malaikat Israel mengatakan, ya Rasul, ini adalah ruh ketika dipisahkan dengan jasad. Akhirnya Rasulullah berdoa kepada Allah. Rasulullah mengatakan, la ilaha illallah, innal maut lasyakarat, Allahumma hafif alayya sakaratul maut. Subhanallah, doanya Nabi. Tidak ada yang disembah kecuali Engkau ya Allah. Di dalam sakaratul maut ada sakitnya sakaratul maut. Ya Allah, ringankan daripada sakitnya sakaratul maut kepadaku ya Allah. Rasulullah itu minta diringankan. Bayangkan, Rasulullah ini diciptakan oleh Allah. Di dalam hadis qudsi dikatakan, laulaka ya Muhammad ma'ariftul ahlam. Tidak akan aku ciptakan alam semesta ini kalau bukan akan aku ciptakan engkau wahai Muhammad. Bayangkan ketika dicabut kekasihnya Allah, makhluk terbaiknya yang Allah ciptakan, masih merasakan sakitnya sakaratul maut. Bagaimana dengan diri kita? Apakah diri kita ini sudah suci? Apakah kita ibadahnya kita luar biasa melebihi Nabi? Apakah kita berjuangnya melebihi daripada baginda Nabi? Apakah kasih sayangnya kita melebihi daripada baginda Nabi? Lihat, kekasihnya Allah saja dicabut, merasa sakitnya sakaratul maut, sehingga beliau meminta untuk diringankan daripada sakaratul maut tersebut. Dan malaikat Israel mengatakan, ya Rasul, engkau sudah lebih ringan ditarik ruhmu daripada makhluk-makhluk sebelummu, yakni lebih ringan, lebih paling ringan, yakni 70 kali lebih ringan daripada makhluk sebelumnya yang aku cabut. Ini pun atas perintah Allah. Rasulullah kaget, yang terasa sakitnya luar biasa itu masih ternyata sudah diperingan 70 kali lebih ringan daripada makhluk sebelumnya. Ya Allah, apa yang Rasulullah katakan kepada malaikat Israel? Apakah beliau menanyakan bagaimana sahabat-sahabatku, bagaimana anak-anak keturunanku? Tidak. Kaifa ummati? Kita yang ditanya. Kita yang ditanya oleh baginda Nabi kepada malaikat Israel. Dan malaikat Israel mengatakan, ya Rasul, umatmu adalah manusia biasa yang sering melakukan kemungkaran, yang tidak taat, banyak tidak taat kepada Allah, bahkan mengundang murkanya Allah. Mereka dicabut seperti makhluk-makhluk sebelumnya. Sedih baginda Nabi. Dan baginda Nabi berdoa, ya Allah, la ilaha illallah, innal maut lasyakarat, Allahumma hafif ala ummati syakaratul maut wa thaqqil alayya. Subhanallah, ini doa di akhir yang indah luar biasa dari baginda Nabi.
Baginda Nabi mengatakan apa? Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Di dalam sakaratul maut ada sakitnya sakaratul maut. Ya Allah ya Rabb, ringankan daripada sakitnya sakaratul maut atas umatku dan berikan rasa sakit tersebut seluruhnya kepadaku. Wa takil alayya. Subhanallah. Ini luar biasa. Baginda Nabi minta rasa sakit seluruhnya, padahal beliau sudah merasakan sakit seluruhnya. Tapi ketika mengatakan bahwa umatnya lebih sakit yang apa dirasakan oleh baginda Nabi, akhirnya baginda Nabi berdoa minta kepada Allah rasa sakit semuanya umatnya ditanggung oleh beliau. Shallu ala Nabi Muhammad. Pertanyaannya, itu bentuk cinta baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita. Bagaimana rasa cinta itu Habib? Simpel saja. Walaupun perbandingan ini tidak pantas dibandingkan dengan kisahnya baginda Nabi. Ketika mungkin ditanya di sini semuanya, yang sudah berkeluarga ditanya sama Habib pengen sakit, Habib yakin nggak ada yang satu pun yang kepengen sakit, pengennya sehat walafiat. Tapi maaf, ketika anak Anda sakit berhari-hari tidak baik, berhari-hari sakitnya nggak turun panasnya, Anda akan berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, sehatkan anakku ya Allah. Aku nggak tega ya Allah kelihatannya ya Allah. Biar aku saja yang menanggung rasa sakit tersebut ya Allah. Jangan anakku ya Allah, ganti saja ya Allah. Aku saja yang sakit biar anakku sehat. Inilah bentuk cinta orang tua kepada anaknya. Tapi lebih dan lebih cintanya baginda Nabi kepada umatnya. Maka jangan pernah kecewakan baginda Nabi. Buat baginda Nabi kira, jangan buat baginda Nabi meneteskan air mata karena perbuatan kita. Ayo kembali ke fitrah kita. Kembali. Banyak kalau kita berbicara tentang orang-orang kalau nikahan ada tasyakurannya, walimatul ursi atau arsy. Itu di situ biasanya surat Ar-Rum sudah dibacakan ayat ke-21. Wa min ayatina an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini sering dijadikan dalil. Tapi kalau kita paham itu ayat sungguh luar biasa untuk menunjukkan fitrahnya manusia dengan tanda-tanda kebesarannya Allah. Allah ciptakan makhluk tersebut untuk berpasang-pasangan. Untuk apa berpasang-pasangan tersebut? Litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan ketenangan. Coba sekarang sekamar, kontrak di sini berduaan laki doang, dicurigai nggak dicurigai? Atau kalau nggak laki perempuan, satu kamar, nggak ada ijab dan qabul di dalamnya. Mereka tidak ada pernikahan di dalamnya, ngumpul berdua, pasti mereka nggak akan pernah merasakan ketenangan. Tapi ketenangan yang ketika di jalurnya Allah, di jalurnya syariat, maka yakini litaskunu ilaiha, dia akan mendapatkan ketenangan tersebut. Maka ayo duduklah kita di majelis-majelis ilmu ini dan banyaklah kita bersyukur masih kita diizinkan oleh Allah untuk duduk di tempat ini. Bukan berarti teman-teman kita nggak bisa hadir ke majelis ilmu ini, tapi bisa jadi majelis ilmu inilah yang tidak menerima mereka untuk sampai ke tempat ini. Maka itu ayo banyak-banyaklah kita bersalawat kepada baginda Nabi, girangin baginda Nabi. Kami minta kita baca salawat bersama-sama. Kita baca salawat Tibil Qulub 2 kali, salawat Busrah 2 kali, salawat Sadat 2 kali. Kita baca bareng-bareng sambil diiringi dengan hadrah. Afdhalu ya. Abi mau air barokah, ada air barokah. Silakan yang kepengen fadlu, infaknya 10.000. Ubik mau bayar lebih, itu urusan antum ya, untuk bantu perjuangan dakwah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli
suaranya keluarin semuanya tanpa hadroh. Baca salawat ibil gulub 1 kali, salawat busro 1 kali, salawat syadat 1 kali. Ingat, Nabi udah ngasih kabar yang baik lagi. Apa kata baginda Nabi? Man shalla alayya salatan wahidah budiyat mi'ata lahu hajat. Ya. Jadi orang yang baca salawat 1 kali, kata baginda Nabi kepadaku, maka Allah akan catat 100 hajatnya. Nah, maka itu sambil selipin kita baca salawat, kita minta hajat-hajat kita ya. Insyaallah mudah-mudahan di bulan Zulqa'dah ini, insyaallah mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa berangkat ke kota suci Mekah, bisa ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, kita baca salawat tanpa diringin hadroh, tapi habis minta suaranya keluarin semuanya. Allahumma salli. Dipin kulub ya. Dipin kulubi. Sebelum Habib akhiri, kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan duduknya kita dari awal di majelis yang mulia ini sampai akhir nanti ditutup dengan doa. Kita minta kepada Allah biar dicatat menjadi pahala yang diterima, dan kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita. Biar yang masih hidup Allah sehatkan panjang umur fi taatillah. Yang saat ini sudah ada di alam barzah, kita minta kepada Allah biar Allah ampunin segala dosa-dosa. Allah jauhkan dari aneka macam siksa kubur, dan juga Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, bagian daripada taman sorga. Dan juga kita minta kepada Allah biar Allah angkat derajat orang tua kita yang sudah berkeluarga, biar Allah jadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunannya soleh maupun soleha. Yang belum punya keturunan udah nikah, biar Allah cepatin punya keturunan yang soleh maupun yang soleha. Yang sudah matang atau bujang perawan yang layak untuk nikah, biar Allah cepatkan datangkan jodoh yang soleh maupun yang soleha. Ya Allah ya Rabb, kami mohon ya Allah keberkahan majelis yang mulia ini ya Allah ya Rabb.
Tidaklah ketika engkau pisahkan ruh dengan jasad ini kecuali engkau hadirkan dulu baginda Nabi Muhammad. Hadirkan baginda Nabi Muhammad untuk membimbing kami di akhir hayat kami. Sangat-sangat menakutkannya, padahal kami hampir setiap habis sholat kami berdoa, Allahumma hafiz alayya fi sakratil maut. Minta ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan diberikan ampunan di akhir hayat kami ya Allah, dibimbing oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyril Fatihah. Alhamdulillah. Sebelum akhir dengan salam, Habib ingetin yang pertama, besok malam Sabtu Majelis Zikir Rotibul Haddad bertempat di wilayah Radenan, persisnya dekat waktu milad Majelis Zikir Rotibul Haddad yang keempat. Dan jangan lupa mulai sekarang niatin mantepin niat kita, tanggal 11 Agustus 2023 hari Jumat malam Sabtu Milad Akbar Majelis Zikir Rotibul Haddad yang ke-5 tahun. Niatin untuk hadir bersama-sama, niatin dari sekarang ngambil keberkahannya di majelis yang mulia tersebut. Mungkin itu saja dari Al-Fakir yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.